Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan dari Kepala BKN. Mungkin perlu kami informasikan untuk kenaikan gaji dan pensiun ini sebetulnya BKN sudah berproses ya sejak bulan Oktober ya Oktober ya. Kami menginisiasi untuk menyusun lebih dulu lampiran dari PP gitu ya, PP maupun Perpres ya. Kemudian setelah itu dilakukan izin prakarsa oleh Kementerian Keuangan, izin prinsipnya Kementerian Pan-RB dan kemudian mengirim izin prinsipnya juga kepada Kementerian Keuangan. Dan proses-proses itulah yang kemudian menghasilkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kenaikan gaji dan juga kenaikan pensiun ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ternyata tidak mudah ya. Di awal kami strict banget mengatur jadwal ya, timeline untuk bisa dikeluarkan terhitung 1 Januari itu kita semua sudah menerima kenaikan gaji dan juga para pensiunan juga menerima kenaikan pensiun. Tetapi kemudian ternyata ada hal-hal yang perlu di-clearkan kembali, kemudian kita bahas kembali sehingga baru bisa keluarnya itu sekitar bulan Februari dan perban ini pun juga baru keluarnya bulan Februari tanggal 12 gitu ya diundangkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi latar belakang untuk itu tadi merupakan latar belakang kenapa kami melakukan sosialisasi hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada PT Taspen yang sudah mendahului gitu ya memberikan kenaikan pensiun bagi pensiunan PNS dan ini juga diikuti oleh Asabri ya yang juga memberikan kenaikan pensiun bagi TNI dan Polri gitu ya. Jadi alhamdulillah para senior kita sudah menerima lebih awal ya terkait dengan kenaikan sudah merasakan manfaat dari kenaikan gaji kenaikan pensiun ini. Jadi untuk perban gaji ini ya Bapak dan Ibu sekalian, dasar pembentukannya itu adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 77 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Panjang sekali sebetulnya ya Bapak dan Ibu sekalian karena kita masih menggunakan PP 7 tahun 77. Mudah-mudahan dengan adanya turunan dari Undang-Undang 20 hal ini bisa tentu akan bisa memberikan semangat kerja bagi kita semua juga dengan mudah-mudahan ada perubahan juga terkait dengan pemberian gaji bagi pegawai ASN. Kemudian ditetapnya Peraturan Kepala Pegawai Negara tentang ketentuan teknis pelaksanaan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 77 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 77. Satu tarikan nafas nih kalau nggak narik nafas saya bisa kolap gitu. Nah, tapi berdasarkan legal draftingnya yang disarankan oleh Kementerian Kumham dan kita memang harus menyebutkan semua ya sebagai sebuah turunan dari perban ini. Jadi yang penting bukan judulnya ya, yang penting isinya gitu ya. Sehingga kita sama-sama nanti bisa menikmati kenaikan gaji.
Saya juga berdiskusi tadi dengan Pak Istu, ternyata beberapa kementerian sudah ada ya Pak yang membayarkan kekurang bayar itu tergantung dari instansi yang mengusulkannya. Mudah-mudahan kita sendiri juga di BKN ternyata belum ya, mudah-mudahan nanti di Maret ini kita sudah dengan gaji baru dan kemudian kita menerima kekurangan bayar itu ya. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian keluarkan zakatnya mumpung bulan puasa. Nah, peraturan BKN nomor 1 tahun 2024 ini substansi pengaturannya adalah penyesuaian gaji pokok diberikan kepada pegawai PNS ya, termasuk di dalamnya ini adalah CPNS ya. Gaji pokok PNS disesuaikan terhitung mulai 1 Januari ya 2023 dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 77 tentang peraturan gaji PNS ya. Jadi baik PNS maupun CPNS juga dapat gitu ya. Ketentuan penyesuaian gaji pokok ini ya, penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, ketentuan penyesuaian akan didetailkan pada lampiran. Ada lampiran di bawahnya, lampiran A1 sampai dengan daftar D1 ya. Di mana daftar A1 itu isinya adalah golongan ruang 1A sampai dengan 1D, daftar B golongan 2A sampai 2D, daftar C adalah golongan ruang 3A sampai dengan 3B, dan kemudian daftar D1 golongan ruang 4A sampai 4B. Jadi kalau Bu Leli ingin melihat, nanti dilihatnya itu di daftar D1 gitu ya, golongan 4. Dan mungkin Pak Thomas juga semua teman-teman yang sudah golongan 4 dan juga golongan 3 juga nanti bisa melihat penyesuaian dari gaji pokok tersebut gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk penetapan penyesuaian gaji pokok ya, penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil ini ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan masing-masing ya. Keputusan pejabat pembina kepegawaian dibuat sesuai format keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil pada lampiran 2. Jadi formatnya juga sudah kami lampirkan di dalam perban ini gitu ya. Kemudian juga ada pendelegasian ya. Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil kepada pejabat lain di lingkungan instansi. Paling rendah adalah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli media yang bertugas di bidang kepegawaian, di bidang keuangan, supaya tidak menumpuk di PPK gitu ya. Pendelegasian wewenang ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Pendelegasian itu pun juga harus ditetapkan oleh keputusan dari pejabat pembina kepegawaian. Keputusan pejabat pembina kepegawaian dibuat sesuai dengan format keputusan pendelegasian wewenang pada lampiran 3 peraturan badan ini. Jadi ada contohnya. Nah, kemudian SK pendelegasian. Nah, di sini juga diatur disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi, tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ya, Kepala Biro, Kepala Unit Kerja, atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian. Nah, kemudian terkait dengan keputusan penyesuaian gaji pokok disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya adalah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala Biro, Kepala Unit Kerja atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian. Jadi ini bisa menjadi panduan buat Bapak dan Ibu sekalian ketika akan mengeluarkan SK pendelegasian dan juga keputusan penyesuaian gaji. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hukuman disiplin, Bapak dan Ibu sekalian ya, pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, maka penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin ya. Kemudian pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Nah, apabila dia selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang
dan masa kerja golongan yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2023, berarti sebelum kenaikan gaji. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya. Jadi jangan seterusnya memberikan gaji yang sesuai dengan ketika dijatuhi hukuman disiplin. Keputusan penyesuaian dibuat sesuai format tercantum pada lampiran 4 peraturan badan ini ya. Kemudian SK penyesuaian gaji bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala Biro, Kepala Unit, dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan bidang keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai dan data kepegawaian. Jangan sampai yang dijatuhi hukuman disiplin tetap menerima gaji sesuai dengan gaji sebelumnya. Jadi kadang-kadang hal ini yang ketidaksinkronan, ketidakadaan komunikasi antara teman-teman di Biro Kepegawaian atau teman-teman di BKD, BKPSDM dengan BPKAD. Nah, terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembayaran gaji. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita perbaiki dengan pembangunan sistem gaji yang Insya Allah tahun ini sedang kita lakukan pengkajian. Next slide. Nah, penyesuaian gaji pokok bagi PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau menerima uang tunggu ya. Bagi PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai pada tanggal 31 Desember 2023. Bagi PNS penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS dengan hak uang tunggu. Jadi di perban ini juga diatur terkait dengan bagaimana PNS yang sedang dilakukan pemberhentian sementara atau menerima uang tunggu. Nah, untuk penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil, Bapak dan Ibu sekalian, bagi calon pegawai negeri sipil CPNS, penyesuaian gaji pokok dihitung 80% dari gaji pokok baru, ya, dengan masa kerja golongan yang dipilih oleh calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 80% dari gaji pokok lama golongan ruang 1A sampai dengan golongan ruang 1C ada di lajur 3 disesuaikan menjadi sebagai tercantum di dalam lajur 4 daftar B1 lampiran 5 dari peraturan badan ini. Begitu juga dengan yang golongan golongan ruang 2A dan juga golongan ruang 3A. Semua ada di dalam daftar lampiran yang tentunya Bapak dan Ibu harus melihat ya perban ini dan mempelajari sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam pembayaran gaji bagi PNS. Next slide ya. Nah, untuk penyesuaian gaji pokok hakim, Bapak dan Ibu sekalian, karena hakim ini pembayaran gajinya mutatis dan mutandis sama dengan PNS, maka dia juga berlaku dengan penyesuaian gaji pokok PNS sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi hakim inilah yang pejabat negara yang pembayaran gajinya sama dengan PNS. Ini ada di daftar A1 untuk golongan ruang 3A dan 3D ya, dan golongan ruang 4A sampai dengan 4B. Kalau untuk hakim tidak ada lagi yang golongan 2 kalau untuk gaji ya, tetapi kalau untuk pensiunnya kita masih ada ya Pak, karena dulu-dulu masih ada yang golongan 2 gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini untuk hakim gaji itu minimal sudah golongan ruangannya 3A sampai dengan 3D, golongan 3 lah. Nah, pemberlakuan ya untuk ketentuan mengenai penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil pada peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2024. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian belum menerima atau gajinya masih menggunakan gaji lama, maka akan mendapatkan rapelan dari kurang bayar gitu ya Pak Istu ya, rapelannya, dan kemudian tentu kalau misalnya sampai bulan Maret, maka kemudian menjadi 3 bulan menjadi mendapatkan kurang bayarnya.
Kemudian hal yang mengatur tentang pencabutan dan tidak berlakunya peraturan sebelumnya, ini adalah peraturan Badan Kepegawaian nomor 6 tahun 2019 ya. Ini dicabut ya dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi yang kita gunakan adalah Perban 1 ini. Next slide. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus untuk Perban nomor 2, petunjuk teknis penetapan, penyesuaian dan pemberian selisih pensiun pokok, pensiun PNS dan janda dudanya. Jadi pada Perban ini kita juga mengatur tentang pembayaran selisih karena Bapak dan Ibu sekalian ada perbedaan ya bagi pensiunan yang pensiun 1 Februari terhitung 1 Februari dengan yang terhitung 1 Januari ke belakang gitu ya. Sehingga kita perlu membayarkan selisihnya supaya ada keseimbangan atau ada kesetaraan gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan bagi pensiun yang sebelum dan sesudah kenaikan pensiun ini. Nah, ini latar belakangnya ya, itu pasal 3 yang terkait dengan selisih pensiun ayat 4, kemudian pasal 7 ayat 2 yang petunjuk teknis pelaksanaan pensiun peraturan nomor 8 ya tahun 2024, PP nomor 8 tahun 2004 ini tentang penetapan pensiun pokok dan pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 2 tentang petunjuk teknis penetapan, penyesuaian dan pemberian selisih pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Nah, ini sudah ditetapkan 12 Februari dan diundangkan 13 Februari. Nah, untuk pensiunan kemarin sudah dibayarkan terhitung tanggal 13 ya Pak Ariandia sudah menerima kenaikan pensiun. Alhamdulillah teman-teman senior kita yang sudah pensiun sudah lebih dulu menikmati ya kebijakan ini. Nah, kita kemungkinan ada tergantung daripada instansi masing-masing ketika akan mengajukan ya kepada Kementerian Keuangan tentunya ya Pak, untuk pembayaran selisih ini. Nah, di Perban 2 ini mengatur ada beberapa muatan-muatan ya di bagian 1 itu untuk melaksanakan itu cerita tentang umum tentang proses penetapan dan penyesuaian pensiun. Di bab 2 itu terkait dengan penetapan pensiun ya, bab 3 itu adalah berkaitan dengan penetapan kembali ya, dan bab 4 itu adalah penyesuaian pensiun. Nah, kalau kita lihat di bab 2 itu pensiun PNS dan janda dudanya yang dipensiunkan setelah berlakunya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah tentang gaji tahun 2024, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai lampiran 1 ya, berlaku TMT untuk 1 Februari 2024 ke atas ya. Bagian 3 ini adalah pensiun PNS, janda dudanya pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan PP 15 tahun 2019 dan PP nomor 18 tahun 2019 tentang pensiun pokok ditetapkan kembali berdasarkan PP nomor 5. Nah, di bagian 4 ini adalah yang mengatur tentang pensiun pokok PNS dan janda duda yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 perlu disesuaikan berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Ini berlaku 1 Januari 2024 ya. Jadi ada 2 tadi yang pensiun sebelum 1 Januari dan yang pensiun 1 Februari. Karena yang pensiun 1 Februari sudah menikmati kenaikan gaji sebesar 8%, ya. Sehingga perlu diatur juga tersendiri bagaimana mekanisme selisihnya. Nah, untuk penetapan kembali pensiun PNS dan janda dudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 dan PP 18 tahun 2019, pensiun pokoknya ditetapkan kembali berdasarkan PP nomor 5 tahun 2024 dan PP nomor 8 tahun 2024. Nah, jadi ini pensiun yang telah ditetapkan SK pensiunnya oleh PPK dan tercatat dalam aplikasi SIASN, maka akan disampaikan SK kolektif kepada PT Taspen dan Asabri ya untuk PNS-nya kita yang ada di TNI dan Polri. Kemudian jika SK-nya belum ditetapkan oleh PPK akan dilakukan revisi prakteknya. Nah, ini kebetulan nanti ada Pak Thomas yang akan menjelaskan mekanismenya seperti apa. Dengan dasar gaji dan pensiun tahun 2024, kemudian PPK akan menetapkan SK pensiun dan disampaikan kepada penerima pensiun. Ya, ini dengan berjalannya dengan meningkatnya layanan publiknya di BKN, ini
teman-teman yang pensiun setelah 1 Februari itu rata-rata perteknya sudah dikeluarkan ya Pak Thomas ya sampai Oktober ya. Ya jadi kalau dulu itu pengelolaan apa namanya surat SK pensiun itu mendekati akan pensiun ya. Sekarang dengan layanan yang hanya 2 hari perteknya itu cepat keluar. Jadi ada sekitar berapa ya Pak yang sudah dikeluarkan perteknya itu ya? 30 ribuan. Nah, ini yang sudah pensiun, yang pensiunnya 1 Februari ke depan ya. Nah, pensiun PNS dan janda duda yang memerlukan SK penetapan kembali dapat dibuat SK ya. Petikan SK kolektif secara individu dan berkoordinasi dengan BKN dan juga PT Taspen dan Asabri. Nah, jadi nanti mohon bantuan juga dari Taspen ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hal yang berkaitan dengan selisih pokok pensiun ya. Selisih pensiun pokok merupakan penyesuaian besaran pensiun pokok yang diterima karena terdapat perbedaan besaran antara pensiun pokok. Selisih pensiun pokok diperhitungkan sebagai dasar pemberian juga untuk pemberian tunjangan kinerja. Selisih pensiun pokok ini tercantum di dalam lampiran 4 yang nanti mungkin bisa dibaca kembali oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian untuk selisih pensiun ya. Karena ada perbedaan kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan kemudian pensiun 12%, maka ada terjadi perbedaan gitu ya. Pensiun yang yang sebelum 1 Januari dengan yang setelah 1 Januari ya, terhitung 1 Februari. Karena 1 Februari itu mereka mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8% gitu ya. Kemudian pensiunnya dihitung 75% dari kenaikan tersebut ya. Sementara yang sebelum 1 Januari mereka menerima langsung 12%. Jadi ada perbedaan. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Pensiunan 1 Agustus 2023, golongan 4A, masa kerja golongan 20 tahun gitu ya. Sebagai berikut, dengan gaji pokoknya itu adalah 4.151.100, ini berdasarkan PP 15 tahun 2019. Penetapan besaran pensiunnya itu adalah sebesar 2.085.200. Ya, ini berdasarkan PP 18 2019. Terhitung tanggal 1 Januari 2024, pensiunnya itu disesuaikan. Dia akan mendapatkan pensiunnya itu sebesar Rp2.335.500 ya. Nah, kita lihat untuk pensiunan setelah 1 Januari 2024. Pensiun 1 Februari, terhitung 1 Februari dia pensiun dengan golongan 4A masa kerja 20 tahun sebagai berikut. Gaji pokoknya adalah 4.483.000 berdasarkan PP 5 tahun 2024 karena ini sudah naik 8% ya Mas Wawan ya. Kemudian penetapan pensiunnya 75%-nya itu hanya 2,252, 2.252.000 ya, berdasarkan PP 8 2024. Sehingga ada perbedaan gitu ya sebesar 83.500. Nah, selisih inilah yang dibayarkan untuk yang pensiun 1 Februari. Jadi sehingga yang pensiun sebelum 1 Januari dan setelah 1 Januari mendapatkan pensiun yang sama gitu. Nah, ini salah satu kelemahan, ini baru tahun ini nih kita berbeda kenaikan gaji dengan kenaikan pensiun. Selama beberapa tahun ini selalu sama kenaikan gaji dan pensiun itu sama. Ketika kenaikan gaji 5%, pensiun juga 5% gitu ya. Nah, sehingga perlu kita bayarkan selisihnya gitu ya. Kalau nggak salah ini pernah terjadi 2001, sudah lama sekali gitu ya. Jadi ini salah satu kelemahannya ada perbedaan dari besaran kenaikan gaji dengan kenaikan pensiun. Sehingga kita juga tidak mau ada gejolak ya, kita juga tidak mau teman-teman yang pensiun setelah 1 Januari itu dirugikan gitu ya. Maka kemudian Kementerian Keuangan
meminta kami ke BKN untuk menghitung kembali berapa pembayaran selisihnya sehingga yang sebelum dan sesudah 2024 ini ya tentunya Januari 2024 mendapatkan pensiun yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau kita naikkan lagi misalnya 12% setelah kenaikan 8%, maka terjadi lagi Pak perbedaannya sebelum dan sesudah. Sehingga akhirnya kita memutuskan bahwa pembayaran selisih inilah yang untuk bisa menyeimbangkan. Next slide. Nah, tata cara penyesuaian pensiun pokok ya, menurut Kepala BKN menetapkan keputusan Kepala BKN tentang penyesuaian pensiun pokok PNS dan sipil PNS dan janda dudanya dengan nomor SK ya sebagai berikut ya, nanti ada di layar, disampaikan kepada PT Taspen ya dan data pensiunan pada PT Asabri dengan menggunakan layanan digitalisasi manajemen ASN. Jadi kalau dulu kita menyampaikan itu dalam bentuk CD ya, ya CD ya Pak Ariandi. Kita mengirimkan itu ke masing-masing cabang Taspen ya sehingga perlu ada format suratnya ya yang diatur juga di dalam perban gitu ya waktu itu. Sekarang karena sistemnya sudah digital, ketika kita mengirim ke Taspen pusat, maka secara terintegrasi, maka cabang-cabang Taspen itu sudah bisa mengambil data itu, gitu ya Pak Ariandi ya. Jadi itulah salah satu kemudahan dengan adanya transformasi kita ke layanan kepegawaian dari manual ke digital, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan tidak menggunakan birokrasi yang berbelit-belit dan juga kemudian tidak menggunakan kertas atau media-media lain yang tentunya akan memberikan high cost juga. Kemudian nah ini contoh SK kolektif ya Bapak dan Ibu sekalian, di mana nanti ada keputusan Kepala BKN nomor berapa ya 522 tahun 2024 tentang penyesuaian pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya terhitung mulai tanggal 1 Januari. Nah ini kantor cabangnya yang mana, kemudian nama, tanggal lahir, ada NIP, golongan, SK pensiun, kemudian pensiun pokok per bulan, pegawai janda duda, dan kemudian alamat terakhir. Nah ini yang contoh SK kolektif ya. Kemudian penetapan dan penyesuaian pensiun pokok bagi hakim dan janda dudanya. Ini juga hakim yang gaji pokoknya telah disesuaikan dengan gaji pokok PNS, pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku bagi PNS ya. Ketentuan mengenai penetapan, penyesuaian dan pemberian selisih pensiun pokok pensiun PNS dan janda dudanya berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiun hakim dan janda dudanya ya. Jadi ini salah satu contoh penyesuaian ini nggak bisa ditayang ya? Ya, ini penyesuaian pensiun hakim dan janda dudanya TMT pensiun sampai dengan 1 Januari 2024 gitu ya. Ini yang kenaikan 12% yang sebelum 1 Januari ya. Jadi karena hakim mutatis dan mutandis, maka kemudian apa yang kita sampaikan untuk pegawai PNS tadi juga berlaku untuk PNS gitu ya. Ini yang penyesuaian 12%, yang ini untuk yang TMT pensiun 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2024. Maka ini besarannya pegawai lamanya berapa, barunya berapa, kemudian janda dudanya berapa, ini kenaikan adalah 12%. Kenaikannya tuh flat. Untuk tahun ini kenaikan pensiun itu maupun gaji itu adalah flat 8 dan 12%. Kalau gaji 8 ya, flat. Kemudian contohnya untuk tewas gitu ya, dari 2,5 menjadi 2,8, kalau untuk orang tua dari 515 menjadi 577. Nah, ini adalah untuk PNS golongan 3A, masa kerja golongan 0 tahun ya, Mas Wawan ya. Kemudian penetapan pensiun hakim dan janda dudanya yang terhitung 1 Februari 2024 ya, yang tadinya ya 2, untuk pegawai ya 2.785 ya 700 nanti juga ada selisihnya yang dibayarkan ya. Selisihnya yang dibayarkan sebesar 103.000 gitu ya.
Kemudian hakim yang dipensiunkan setelah 1 Januari 2024 akan mendapatkan pensiun yang lebih kecil dikarenakan menyesuaikan gaji, sehingga diberikan selisih ya. Sama berlaku dengan PNS yang selisih dari gaji tadi pensiun yang sebelum 1 Januari. Next ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian terakhir ya untuk ketentuan penutup, hal-hal yang kita cabut dari perban ini adalah Peraturan Kepala BKN nomor 35 tahun 2015, kemudian Peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2017 dan kemudian Peraturan Kepala BKN nomor 7 tahun 2019. Nah, ini kita cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik, ini sebagai pengantar diskusi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyampaian pengantarnya. Untuk selanjutnya, pengantar teknis dari Perwakilan Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Bapak Thomas Agustianto. Kepada Bapak Thomas, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Direktur Operasional PT Taspen, Pak Ariandi, Ibu Direktur Kompensasi, Ibu Direktur PPU, dan semua hadirin baik yang lewat daring maupun luring. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Direktur. Saya menyampaikan tindak lanjut yang harus dilakukan baik oleh teman-teman instansi, teman-teman BKN maupun mitra kerja kita, baik di PT Taspen maupun nanti mungkin juga di PT Asabri ya, karena pensiunan itu PNS pada dasarnya tinggal di 2 rumah, yang satu rumah namanya PT Taspen, yang satu namanya PT Asabri. Yang di PT Asabri ini karena jumlahnya kecil kadang-kadang agak kita belakangkan dulu dalam proses administrasinya, tapi tetap tidak kita tinggalkan. Nah, yang pertama adalah tentang penyesuaian gaji untuk para pensiunan PNS. Untuk penyesuaian sudah selesai, kami terakhir kemarin rapat dengan teman-teman dari kompensasi maupun dari kedeputian Sinka. Draft dari SK Inpassing sudah final, mungkin dalam 1-2 hari ke depan sudah siap untuk ditandatangani oleh Kepala BKN. Jadi nanti jika sudah ditandatangani oleh Kepala BKN akan diserahkan ke PT Taspen Pusat untuk didistribusikan ke Taspen Kancap masing-masing. Demikian juga untuk yang Asabri. SK kolektif tersebut apabila nanti ada para pensiunan yang menghendaki melihat SK Inpassing-nya bisa dipetik. Dan itu adalah kewenangan dari kantor regional dan BKN pusat. Jadi kantor regional silakan apabila ada permintaan dari PT Taspen untuk menetapkan petikan, dan silakan menetapkan petikan tanpa melihat siapa yang menetapkan SK pensiun tersebut. Misal SK pensiun ditetapkan oleh Kanrek Bali, akan tetapi dia pensiun memilih di Manado. Silakan Kanrek Manado yang menetapkan SK petikannya tersebut. Jadi jangan disuruh ke Kanrek Bali untuk meminta SK petikan penyesuaian tersebut. Silakan tetapkan. Jadi jangan dibatasi oleh kewenangan siapa yang menetapkan awalnya. Itu. Mekanisme siapa pangkat yang menetapkan siapa itu terserah diatur oleh
kepala kantor regional masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang mungkin agak rumit karena penyesuaian pada dasarnya sudah selesai, gaji pensiunan juga sudah dengan menggunakan gaji yang baru kemarin, jadi kami anggap sudah selesai untuk in-passing. Yang masih belum selesai, yang masih menjadi PR kita adalah yang penetapan kembali. Penetapan kembali pada dasarnya, definisi dari penetapan kembali itu dulu adalah penetapan atas SK pensiun yang sudah ditetapkan. Akan tetapi karena BKN sekarang ini tidak lagi menetapkan SK dan bertek, maka perlakuannya agak sedikit berbeda. Untuk pertek yang sudah ditetapkan, yang pensiunnya Februari dan seterusnya, Februari 2024 dan seterusnya, untuk pertek yang sudah ditetapkan dan SK pensiunnya juga sudah ditetapkan oleh PPK dan sudah dilaporkan ke SIASN, saya ulangi, dan sudah dilaporkan ke SIASN dalam pengertian sudah diupload lagi di SIASN dan sudah terbaca di sistem kami, maka kami akan menetapkan yang namanya SK penetapan kembali secara kolektif. Untuk pertek yang sudah ditetapkan, akan tetapi SK-nya belum ditetapkan oleh PPK masing-masing, maka instansi harap mengirim kembali ke BKN untuk dilakukan revisi terkait dengan PP gajinya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti, teman-teman Kanrek juga mohon nanti dihimbau di instansi masing-masing wilayah kerjanya, untuk instansi yang sudah ditetapkan perteknya, akan tetapi SK-nya belum ditetapkan agar dikirim balik ke BKN untuk ditetapkan, dilakukan revisi gajinya. Ada sedikit masalah terkait dengan pertek yang sudah ditetapkan dan SK yang sudah ditetapkan. Kemarin kami mendapat laporan dari teman-teman di Kedeputian Sinka, ada sebetulnya SK-nya sudah ditetapkan, akan tetapi karena mereka dalam menetapkan SK tersebut tidak menggunakan kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam perban BKN, maka tidak terbaca oleh sistem. Untuk hal yang demikian jumlahnya sekitar 1000 SK. Mungkin nanti bisa dilihat kembali di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk hal yang demikian kami anggap SK-nya belum ditetapkan. Jadi silakan dikirim kembali untuk revisi gajinya. Jika tidak direvisi gajinya, maka kemungkinan besar tidak akan dibayar oleh PT Taspen karena SK penetapan kembalinya pasti tidak ada untuk SK-SK yang bermasalah tersebut. Bukannya BKN bermaksud bertindak agak kejam, enggak. Akan tetapi memang dari awal pada saat kita menciptakan sistem SIASN, di situ sebetulnya perintahnya sudah jelas. Dalam menetapkan SK pensiun harus dengan sistem SIASN. Kami masih bisa mentolerir sampai sekarang karena ada beberapa instansi yang belum menggunakan tanda tangan digital. Atau sudah menggunakan tanda tangan digital tapi prosesnya di luar sistem SIASN. Banyak itu. Salah satunya mungkin Dikbud ya, Pak Yasin ya. Jadi sudah tanda tangan digital tapi di luar sistem. Jadi secara manual kemudian baru diupload. Nah, nanti tolong dari teman-teman di instansi yang sudah ditandatangani, tolong dicek kembali apakah benar-benar sudah diupload di SIASN. Karena untuk yang tidak terbaca walaupun SK-nya sudah ditetapkan, maka harus dikembalikan lagi ke BKN untuk dilakukan revisi gaji yang terbaru. Nah, untuk
rekan-rekan atau mitra kerja kami PT Taspen, apabila ada SK yang masih menggunakan gaji lama dan tidak ada SK penetapan kembalinya, bayarkan dengan menggunakan gaji 2019. Jangan dibayar dengan menggunakan gaji 2024. Karena perintah PP sudah jelas bahwa gaji baru penetapan kembali itu baru boleh dibayarkan jika BKN sudah mengeluarkan SK penetapan kembalinya. Jadi PR kami nanti ke depan secepatnya kami akan menetapkan SK penetapan kembali dan tugas teman-teman dari instansi tolong dicek lagi untuk pertek-pertek yang pensiun 1 Februari ke atas yang sudah ditetapkan oleh BKN, dicek mana-mana yang sudah ditetapkan oleh BKN, mana yang belum. Jika ada yang belum ditetapkan, silakan kirim balik ke BKN untuk revisi gajinya. Jika sudah ditetapkan SK pensiunnya, tolong dipastikan bahwa SK pensiun yang sudah ditetapkan tersebut sudah diupload atau dilaporkan ke SIASN dan terbaca di SIASN. Jumlah SK yang kami kembali dasar laporan terakhir dari Kedeputian Sinka itu ada sekitar 30 ribuan dan ada sekitar 1000-an dari SK yang sudah ditetapkan oleh PPK yang tidak terbaca oleh sistem kami, sehingga kami anggap SK tersebut belum ditetapkan oleh PPK. Dari Direktorat Pensiun mungkin sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.